semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya berperan sebagai kreatif dan technical director di WIVI, Wisata Virtual Indonesia. Jadi kami adalah tech startup yang fokus di bidang heritage tourism. Berdiri sejak tahun 2019 dan kami siap bikin gebrakan. Permasalahan yang ingin kita angkat adalah yang pertama, bahwa kesadaran terhadap nilai budaya dari masyarakat dan wisatawan lokal itu masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, oleh sebab itu intangible value belum bisa keluar, belum bisa dioptimalkan. Yang ketiga adalah adanya perbedaan dari kualitas service dan hospitality dari human tour guide yang memang memiliki standar yang berbeda-beda dalam menjelaskan suatu objek destinasi. Nah, padahal data dari Kemendikbud, kita memiliki 2.319 cagar budaya dan 400 museum, di mana itu menjadi nilai tangible kita. Sementara untuk yang intangible, kita memiliki 819 tradisi, adat, perayaan, seni, kerajinan, dan lain-lain. Ditambah dengan adanya fenomena pandemi COVID-19 ini, di mana semua orang pasti rindu dengan dunia wisata, dan banyak sekali resource yang berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan budaya, itu sulit untuk dijangkau pada masa pandemi ini. Oleh sebab itu, kami membuat rangkaian solusi yang kita rangkum di dalam suatu platform digital yang bernama WIVI Personal Tour Assistant. Nah, yang pertama adalah kita membuat suatu chatbot atau personal tour assistant yang bisa menyesuaikan kebutuhan daripada turis ketika mereka melakukan suatu aktivitas di destinasi wisata, di mana mereka bisa mencari info apapun terkait dengan destinasi, mungkin merchant atau shop terdekat. Nah, yang kedua berkaitan dengan kekayaan konten lokal kita ingin menampilkan value dari konten-konten lokal yang ada di Indonesia ini dengan suatu cara yang unik. Salah satunya adalah dengan storytelling, di mana nanti pengguna bisa membaca cerita, artikel, kemudian ada ilustrasi di masa lampau ketika pembuatan Candi Borobudur misalkan itu terjadi seperti apa, sehingga mereka bisa merasakan masuk ke dalam dunia dari cerita tersebut. Nah, yang terakhir kita membuat suatu fitur vlog di mana nanti pengguna bisa bercerita, bertukar pikiran satu sama lain tentang aktivitas yang sudah mereka lakukan selama di destinasi wisata. Satu studi kasus, misalkan Fandi pergi ke objek destinasi Borobudur, di sana dia ingin belajar tentang ribuan relief yang ada di candi tersebut. Kemudian Andi dapat melihat relief secara langsung dan kemudian dapat membaca cerita atau storytelling yang ada di platform kita. Kemudian saat memasuki jam makan siang, Fandi akan mendapatkan rekomendasi restoran sesuai dengan preferensi dia. Dan terakhir, ketika Fandi sudah sampai rumah, dia bisa menceritakan secara langsung dan berbagi dengan melalui fitur vlog yang ada di platform kita. Untuk target pasar, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata tahun 2018, ada lebih dari 10 juta wisatawan yang berkunjung di objek destinasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari TWC, ada lebih dari 5 juta wisatawan untuk 3 destinasi yang ada di wilayah Jawa Tengah saja. Nah, kemudian untuk segmentasi target pasar, kita memiliki 2 segmen, yaitu B2C dan B2B. Untuk yang B2C, kita menargetkan 2,5 juta user dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Kemudian ada 400.000 turis yang menggunakan aplikasi kita untuk berkunjung ke destinasi. Kemudian untuk B2C, kita akan menggandeng beberapa partner termasuk destinasi, event, dan shop. Sesuai dengan segmentasi pasar kita, kami memiliki 2 jenis model bisnis. Yang pertama adalah B2B dan B2C. Untuk B2B sendiri, kita memiliki 2 jenis partner, yaitu regular partner dan premium partner, di mana premium partner ini mendapatkan advantage tertentu dibandingkan dengan yang reguler. Kemudian partner kita adalah destinasi,
event, yang mana revenue itu kita bisa dapatkan dari advertising, ticketing, knowledge dan story building, content creation seperti pembuatan vlog, kemudian virtual gallery dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah analitik untuk membantu pemasaran dari objek destinasi dan event yang ada. Kemudian untuk B2C sama, kita memiliki regular dan premium user. Kemudian kita mendapatkan revenue dari ticketing, destinasi dan event. Untuk strategi marketing kami selama 6 bulan terakhir, kita sudah menyiapkan pre-alpha prototype. Kemudian kita juga sedang menggodok website dan sosial media kita untuk mengenalkan brand kita. Kemudian kami sekarang sedang berada di fase akhir untuk pitching dan diskusi dengan suatu media dalam skala nasional untuk membantu kami, baik itu media cetak maupun media online. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kita akan menggandeng lebih banyak partner kepariwisataan untuk membantu kita. Kemudian kita akan beriklan secara global untuk beberapa negara yang potensinya sangat besar. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan fitur vlog kita untuk membuat suatu community driven action, di mana nanti para turis bisa melakukan sharing jika mereka sudah pergi atau berkunjung ke objek destinasi wisata. Untuk kompetisi, kami memiliki 2 kompetitor utama. Namun, kami memiliki kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, aplikasi kita yaitu personal tour assistant itu sangat imersif sehingga bisa disesuaikan dengan preferensi dari pengguna. Selain itu, kita memiliki hospitality dan experience yang baik sehingga itu bisa menyampaikan pesan dan pengalaman yang sulit untuk dilupakan kepada para user. Saat ini kami sedang berada di tahap validasi konsep dan bisnis. Kemudian kami juga sudah menyiapkan pre-alpha prototype, di mana memang kami sudah tes beberapa kali. Dan saat ini kami sedang melakukan pendekatan tahap akhir di salah satu media cetak maupun online untuk membantu kami sebagai media partner. Kemudian dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, kami menargetkan untuk rilis aplikasi. Kemudian dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun, kami menargetkan 40% dari pengguna yang diambil dari target ideal kami. Kemudian ultimate goal kami adalah kami bisa mengenalkan heritage destination secara global dan meningkatkan perekonomian di sekitar situs atau destinasi. Apa yang membuat kami yakin dengan ide kami? Karena kami memiliki tim yang cukup solid. Yang pertama ada Fandi selaku CEO kami. Beliau adalah CEO di Cinematek yang bergerak di bidang jasa multimedia dan juga teknologi. Kemudian ada Burhan selaku content creator atau content developer. Beliau berpengalaman sebagai CEO di Papillon yang juga merupakan ilustrator dan juga animator. Kemudian ada Eko selaku Chief Marketing kami. Beliau adalah Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Bagus, selaku Technical Director, yang mana saya memiliki bidang expertise AI dan game development. Nah, di belakang saya ini ada satu game yang namanya Balap Kuliner. Ini adalah satu board game dari Semarang yang mengenalkan tentang budaya makanan atau jajanan tradisional Kota Semarang. Bayangkan jika kita memiliki suatu wadah atau suatu platform yang bisa mencakup semua heritage konten, kemudian bisa diakses secara luas atau secara global oleh masyarakat atau oleh turis. Untuk itu, kami sangat membutuhkan support Anda dalam meningkatkan dan menyebarkan heritage konten atau heritage destination yang ada di Indonesia ke pasar yang lebih luas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.